Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Al-Sahih Ta'alif Mukhtar Al-Hadis An-Nabawiyah Imam Al-Alim Al-Fadil Al-Marhum Syekh Ahmad Al-Hashimi bik ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadirin jamaah, waktu di rumah saudara Kubil ya. Kita itu ya belajar kitab ini ya terakhir ya. Ya di rumah Bang Kubil sambil acara haul kalau bahasa anunya ya. Kita waktu itu belajar tentang sholawat ya, dimana sholawat itu dapat menghapus dosa. Nah, kemudian tutup kitab ini karena mau menghadapi bulan suci Ramadan, kita buka kitab Tanqihul Qaul waktu di rumah saudara Haikal, dimana baru bab pertama ternyata sudah di lockdown ya, sudah di lockdown, ternyata sudah nggak lanjut lagi ya. Mari kita lanjutkan ini pelajaran berikutnya, kitab tentang hadis Mukhtarul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa fi ulumihi wa fi daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin. Hayataka qabla mautika, wasihhataka qabla sukmika, wa faragaka qabla suglika, wa sababaka qabla haramika, wa ginaka qabla fakrika." Rawahu Al-Baihaqi an Ibni Abbasin. Artinya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan." Gunakanlah 5 perkara qabla khamsin, sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Kita diperintahkan Nabi disuruh untuk menggunakan 5 perkara sebelum ya pasangannya 5 perkara yang lainnya datang. 5 perkara ini apa saja kata baginda Nabi? Yang pertama, hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang matimu. Tuh yang pertama. Ini 5 perkara yang pertama ya. Tandingannya 5 perkara yang lainnya hidup sebelum mati. Wasihhataka qabla sukumika. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Yang kedua ya. Wa farogoka, yang ketiga, qabla suglika ya, senggangmu sebelum datang masa sibukmu ya, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Yang keempat, wasababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tua ya. Kita diperintahkan Nabi terus gunakanlah 5 perkara ini ya. Lalu yang kelima, waginaka qabla fakrika ya, kayamu sebelum datang miskinmu. Ini hadis yang kita pelajari malam ini berbicara tentang gunakanlah kesempatan sebelum datang kesempitan. Dan hadis yang kita pelajari malam ini riwayat Imam Al-Baihaqi, sumber dari Ibnu Abbas. Ya. Ini hadis yang kita pelajari malam ini seakan-akan menganjurkan kepada kita, yaitu menganjurkan kepada kita, gunakanlah kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik, untuk beramal soleh yang sebanyak-banyaknya. Sebelum kesempatan-kesempatan tersebut hilang, pergi, ya, tidak ada, sehingga kita tidak kecewa.
Makanya nih hadis ngingetin, ingatlah 5 perkara sebelum datang yang 5. Ya. Gunakan kesempatan-kesempatan. Ya. Kesempatan apa saja kata Nabi? Yang pertama hayataka qabla mautik. Kesempatan ketika hidup sebelum mati. Ketika kita hidup, ini kesempatan hidup ini harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk berbuat baik, untuk beramal soleh sebelum mati. Karena yang namanya mati itu kan kepastian. Siapa saja pasti mati. Ada nggak yang kagak mati? Udah dinas dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul. Tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang ambekan, tiap-tiap yang bernapas, pasti nyicipin, pasti jajalin kematian. Sudah dinas dalam Al-Quran, contoh buktinya udah banyak. Dari sejak zaman Nabi Adam, udah berapa biji tahu yang mati? Berapa juta? Ya, tiap-tiap yang bernyawa, mau bernyawa itu makhluk kasar, mau yang bernyawa itu makhluk halus, pasti mengalami kematian. Saktikah dia? Hebatkah dia? Kuatkah dia? Pasti mati. Prabu Siliwangi kurang kuat apa? Punya kujang kembar 2, mati. Ya. Mati adalah kepastian. Siapa aja pasti ngerasain mati. Tuh, ya. Soekarno mati nggak, Soekarno? Mati. Ya. Soeharto mati. SBY lain panjang umur. Jokowi mati. Iya ya. Raja-raja mati, rakyat mati. Jadi gunakan 5 perkara sebelum datang yang 5. Yang pertama, hidupmu sebelum matimu. Sebelum mati, ya. Akan ini karena yang namanya mati itu kepastian. Siapa saja pasti mati. Dan kita mesti harus memilih, ya, jalan kematian kita ini mesti kita pilih. Karena ada 3 model cara kematian itu ada 3 model, ya. Yang pertama, ya emang udah seharusnya mati. Yang pertama nih, ditungguin mati, kagak ditungguin mati, ya. Nggak bisa dimaju, nggak bisa dimundur. Kalau udah waktunya datang, mati. Makanya para ulama ngajak, ayo berbuat kebaikan, ayo beramal soleh, ya. Karena setiap manusia mati, kapan dimananya? Karena mati itu kagak mandang umur. Mati itu nggak mengenal umur. Tapi tatkala kita lagi beramal soleh, beramal baik, kan ini luar biasa, ya, buat kita. Makanya gunakan kesempatan tersebut. Nah, yang kedua, model mati yang nomor 2 yaitu mati syahid. Tuh, mati syahid, ya. Cuman ada syaratnya kalau mati syahid mah harus bunuh orang kafir. Mati syahid itu syaratnya harus bunuh orang kafir. Cuman susah nyari orang kafir. Susah. Ya, nyari orang kafir itu susah. Kalau mati syahidnya mah gampang. Ketika terjadi peperangan udah aja kita minta bacok mati. Kita minta bunuh mati. Cuman nyari orang kafirnya karena susah. Ya. Kafir apa maksudnya? Kafir harbi, kafir yang ngajakin perang, kafir kerok. Di Indonesia bilang kafir Jimmy, kafir yang butuh lindungan. Ya, gampang Ustaz, nyari orang kafir mah kita datang aja ke gereja, kita bawa golok. Bukan itu maksudnya. Mati syahid gampang, cuman nyari orang kafir susah. Kafir yang ngajakin perang. Tuh. Ya, masa orang kafir lu ngomong apa di abad? Alah. Ya,
Jadi mati syahid mah gampang, nyari orang kafir nih yang susah. Ya, jangan dikit-dikit jihad. Jangan. Dia kafir jimni apa kafir harbi? Gitu. Kalau kafir harbi kan gitu. Kerjaan tuh ngajakin perang, resek gitu ya. Dan yang ketiga yaitu mati VVIP. Oh, ini the post class ya, mati berdasarkan undangan. Jadi diundang dia matinya ya sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ya tentu orang-orang yang beramal soleh, ya bisa juga para guru, para kiai, para habaib, dan orang-orang yang beramal soleh. Itu mati berdasarkan undangan. Tapi kita pilih dah, kita pasti memilih 3 model mati ini. Ya, mana nomor 1 atau nomor 3? Kalau nomor 3 banyakin amal soleh. Kalau nomor 1 ya udah siap-siap, artinya siap-siap banyakin amal ibadah. Karena yang namanya mati itu datangnya ujung-ujung, tiba-tiba. Dan mati itu kagak mandang umur atau usia, siapapun pasti mati itu. Ya. Nah, kemudian wasehhataka qabla suqmika. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Selagi sehat gunakan ya kesempatan kesehatan ini untuk apa? Untuk berbuat baik. Ikuti majelis taklim, ikuti zikir, ya, amal soleh, sholat jamaah, apa yang lainnya. Itu selagi punya kesehatan, karena kesehatan itu mahal. Orang biar katanya duit banyak, tapi kalau kagak sehat ya enak. Makanya kesempatan berupa kesehatan ini gunakan sebaik-baiknya sebelum masa sakit datang. Jangan sia-siakan ya. Pokoknya udah nih kita diberikan kesempatan di tahun ini sehat, jangan kita sia-siakan. Karena yang namanya orang sakit ini gak enak banget ya. Iya. Tuh, minum air putih kayak nelen duri. Ya. Itu kan. Apa lagi? Wa faragaka qabla suglika. Ya. Yaitu masa senggangmu, masa luangmu sebelum datang masa sibuk. Sibuk tiap hari. Ya, ada didik sono sini sibuk sampai lupa taklim, lupa sholat, lupa ngaji, lupa beramal baik, lupa beramal soleh, rugi. Seharusnya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Harusnya begitu. Rugi. Lu kapan pakai jilbab? Ntar. Ya, ntar kiamat kurang 3 hari. Lu kapan ngaji? Ntar kiamat kurang 3 hari. Ya Allah. Jangan ya. Udah, selagi punya waktu luang, punya kesempatan, ayo gunakan waktu luang tersebut. Gunakan kesempatan tersebut. Alhamdulillah. Ya. Yang namanya orang beriman, namanya orang mukmin, namanya orang Islam itu, ya, hidupnya ya selalu dihadapi 2. 1 untuk keluarga, 2 untuk ibadah. Alhamdulillah kalau kita masih bekerja jalan, ibadah juga jalan. Ini alhamdulillah. Kadang-kadang kerja aja yang dikejar tapi ibadah enggak. Ya, jadi harus seimbang. Seimbang. Jangan sampai pincang sebelah. Digunakan waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Ya, udah kadang sibuk udah susah. Kadang ngaji ntar kalau udah pensiun. Ya, ada kan begitu ya ngomong ya. Kapan ngaji? Ntar aja kalau udah pensiun. Kirain pensiun udah kagak kuat jalan. Sakit. Ya Allah. Kita nyari kesempatan doang. Sibuk boleh. Ya, tapi kesempatan. Wah, ada kesempatan nih. Kemarin sibuk, orang ada kesempatan. Jari ngaji, jari dikatain orang. Lu ngaji kayak gue onde. Ya, ngaji sebulan sekali, biarin. Emang keadaannya kesempatannya itu, ya udah kita gunakan kesempatan itu
sebaik-baiknya. Sekali lagi, ya umur kita nggak ada yang tahu. Mati nggak dipatokin dengan umur, mati nggak ada patokannya dengan usia, nggak kecil, nggak tua, nggak muda, mati. Ya, tinggal nunggu giliran. Kapan giliran kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Lanjutnya apa? Wasababaka qabla haromika. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Wah, kalau lagi muda enak, Bang. Duduk aja kagak begini nih enak. Coba kalau udah tua. Ya, ngaji awalnya ngantuk aja. Ngaji hawanya udah pengen gonjol aja, pengen buru-buru udah. Tapi kalau masih muda kan seger. Mau ngapain aja oke. Ya. Ada anak muda giliran tawuran oke, giliran ngaji ngantuk. Jangan salah menggunakan kesempatan. Ya, salah menggunakan kesempatan. Ini karena kan ente ini kan kesempatannya apa nih? Kesempatannya libur total panjang kan ya? Itu kesempatannya. Seharusnya ente gunakan kesempatan libur panjang ini untuk beribadah, untuk ngaji, untuk tadarus Al-Quran, dan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kemarin habis pulang sekolah malas, kawannya capek, pengen tidur, sekarang ini ya emang begadang. Iya, begadang. Pergi maghrib pulang pagi, tidur habis subuh, bangun johor. Biasanya kagak pernah nyemek sapu, cemek. Sapu bantuin orang tua. Ya. Jangan salah mengartikan ini kesempatan libur panjang. Orang bukan takut COVID-nya, bukan. Ya, orang yang ditakutin itu kerja di rumah-rumahin, itu yang ditakutin. Ya, itu kerja di rumah-rumahin itu yang ditakutin, bukan COVID-nya. Ya, kemarin bisa katakan, kita hidup kehendak Allah, kita mati kehendak Allah. COVID mah kita ya biasa aja. Kita perlu menghindar, itu nggak boleh kita takutin. Yang kita takutin ini orang yang khawatir kerja pada di rumah-rumahin, sekolah di rumah-rumahin. Tuh. Sampai bulan Januari kapan katanya? Kapan? Pada masuk sekolah kapan? Juli. Alhamdulillah dah. Kalau Juli mak jadi lu nggak pada begadang mulu malam-malam gitu ya. Jangan tuh. Ayo kita gunakan kesempatan masa muda untuk beramal soleh, beribadah. Ya, ngaji, habis maghrib, taklim, habis isya, itu. Ntar malam kalau kurang puas baca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi terakhir, waginaka qabla fakrika, kayamu sebelum datang miskin. Ya, mudah-mudahan walaupun di sini belum ada kesempatan jadi orang kaya, yang mudah-mudahan ada kesempatan jadi orang kaya, sehingga nantinya kalau jadi orang kaya, kesempatan jadi orang kaya itu tidak disia-siakan untuk menyalurkan sebagian rizkinya, sebagian hartanya kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, membantu pembangunan madrasah, masjid, majelis taklim, ya, sehingga nantinya sia-sia kesempatan yang kita miliki sehingga menjadi bermanfaat dan berguna. Dah, ini saja sebagai awalan perdana taklim kita. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya. Jadi kesimpulannya nih, hadis ngajarin kita agar menggunakan kesempatan-kesempatan yang diberikan Allah, jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai ini kesempatan-kesempatan yang ada hilang, pergi dari kita, sehingga nantinya kita kecewa pada diri sendiri. Ya, kemarin gue waktu sehat kagak mau ngaji, sekarang gue begini pengen ngaji. Ya, tuh jadinya kecewa sama diri sendiri. Ya, jadi gunakanlah kesempatan sebelum datang kesempitan. Wallahu a'lam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama sebelum kita tutup dengan doa, kita